Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Suratno ya, ini di Purbalingga. Pak Kiai, sah atau tidak bagi jamaah sholat Jumat yang ketika khotib sedang khutbah, jamaah tersebut tertidur sambil duduk atau tidak menyimak khutbahnya? Bagaimana Pak Kiai? Ya, baik, syarat dari orang melakukan sholat Jumat itu dua hal. Dia masuk pada sesi khutbah dan masuk pada sesi sholat. Bagaimana mendengarkan khutbah, apakah itu rukun? Ulama mengatakan bukan rukun. Tetapi hadirnya dia pada saat waktu dia berkhutbah itu yang rukun. Hadirnya dia. Hadirnya itu. Sehingga sangat dimaklumi dalam syariat itu ketika orang pekerja-pekerja fisik pada saat dia menunggu khutbah itu dia tertidur. Nah, tidur kalau dia dalam posisi duduk, pertama sholatnya tidak batal. Wudunya tidak batal. Yang kedua insya Allah sholatnya sah. Karena dia hadir pada dua sesi itu. Kalau ukuran ulama-ulama fikih menjawabnya itu mumakkinan mak'adahu. Posisinya tenang. Orang yang duduknya sila, kalau dia mau kentut itu nggak bisa. Jadi al-ainani wika usahi. Dua mata itu adalah katup penutup, maaf nih, duburnya. Selama matanya dia sehat, maka katupnya terjaga. Tapi kalau dia tertidur, maka katupnya tidak terkontrol. Maaf nih, bisa kentut. Tapi kalau posisinya bukan duduk. Tapi kalau duduk semacam ini nggak bisa. Sila nggak bisa. Dan saya ketika belajar itu, saya buktikan ketika saya pengen buang angin, maka saya duduk. Bener, nggak bisa. Tapi kalau kita angkat dikit, pret. Jadi ikutan pret. Nah, jadi itu tidak batal. Tidak membatalkan. Dan ibadahnya insya Allah sah karena dia hadir pada dua sesi. Kalau ngantuk ada yang dia nggak kuasai. Iya, betul. Karena dia pekerja fisik. Ya. Tapi itu tadi ya dalam posisi duduk ya. Kalau sampai tiduran, nah itu beda lagi kalau ceritanya. sampai dia tidur gini batal. Batal ya. Harus berwudu ulang. Jadi batasannya sebenarnya kalau dia, itu tadi ya Pak Kiai, pokoknya kalau tidurnya sudah hilang kesadaran artinya ya, dalam kondisi misalnya itu tadi, kemudian tidak dalam kondisi duduk itu ya sudah batal harus berwudu. Artinya kalau duduk walaupun dia seperti orang mati, walaupun dia ngiler, walaupun dia ngorok, nggak batal. Oke. Apakah saya pernah mendengar begini juga Pak Kiai, kalau yang penting juga tidak berubah posisi, jadi duduk tidak berubah posisi atau dalam konteks duduk aja gitu? Bergerak juga sepanjang dia masih berduduk nggak ada masalah. Yang dimaksud maksudnya Mbak Mila tadi itu, tadinya dia duduk, waktu dia bangun dia tiduran gitu loh, berbaring. Ah itu yang batal. Oke. Aduh, ya. Mengerti Pak Kiai. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya pemirsa. Ini dari Pak Musri Pandelisman di Bandung. Pak Kiai, mohon penjelasannya. Apakah semua sholat sunnah khususnya tahajud dan duha boleh dilakukan secara berjamaah? Ya, di dalam hadis dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait ilal maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholatnya itu di rumah. Ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Berarti ada pemisahan, sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Kalau waktu di rumah maka otomatis tidak berjamaah. Sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Bagi orang yang awam, apa itu sholat tasbih? Apa itu sholat taubat? Apa itu sholat tahajud? Dia nggak ngerti. Sehingga ulama fikih mengatakan wa yajuzu lil muallimi ayyata'allama lit-tullab ya sholatal masnuna bil jamaah litarghib wa tarhib. Boleh bagi seorang guru, bagi seorang ustadz ya kepada murid-muridnya itu melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Litarghib, untuk menanamkan kesenangan, kebahagiaan. Jadi lita'lim wa targhib, pengenalan. Ini sholat tasbih ini
bacanya 300 tasbihnya, dibagi 75 per satu rakaat, begini caranya. Maka dia sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat sunnah apa saja boleh. Walaupun tidak disyariatkan padanya. Nah jadi kalau tujuannya sebatas itu nggak apa-apa. Tujuannya untuk pembelajaran, pengenalan boleh ya Pak Kiai? Dan menggairahkan orang. Oke, boleh. Tapi memang afdolnya kalau sunnah dilakukan sendiri ya? Kalau udah bisa, sendiri-sendiri. Oke, siap. Oke, terakhir Pak Kiai, ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan, izin bertanya Pak Kiai, apakah sebuah niat baik dapat mengubah sebuah perbuatan haram menjadi halal? Nah, yang kita pedomani ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari periwayatan sahabat Umar ibnul Khattab. Nabi berfirman, innamal a'malu bin niat. Ibadah itu tergantung niatnya. Kalau bilang ya ta'allaku bin niat, bergantung dengan niatnya, berarti bisa berubah. Pada batasan mana bisa berubah? Ya, al-mandubat yasiru ibadatan bihusnin niyah. Hal-hal yang mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggal tidak berdosa, mubah. Dia bisa menjadi ibadah dengan bagusnya niat. Makan, minum, tidur, itu mubah. Ketika dia niatkan mudah-mudahan kuat beribadah, maka dia berpahala. Apakah perbuatan yang jelek dengan niat yang bagus bisa menjadi bagus? Ada hadis lain yang memberikan pembatas. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, tidak mau menerima kecuali yang bagus. Nah, korupsi dan lain sebagainya itu khabithah, pekerjaan yang buruk. Apakah dengan korupsi pergi haji dosanya diampuni? Apakah korupsi bangun masjid kemudian dia menjadi berubah jadi orang yang banyak pahalanya? Tidak bisa. La tasirun niyah ibadah bi husnin niyah. Dia nggak bisa berubah. Imam Ghazali di dalam jilid 4 itu secara tegas menjelaskan tidak akan bisa kedurhakaan berubah menjadi ibadah bi husnin niyah karena niatnya bagus, nggak bisa. Karena apa? Cikal bakalnya, bahannya sudah bukan haram. Barang bagus. Iya. Nah Pak Kiai, misalnya itu tadi ya, uang hasil korupsi kemudian dibelanjakan. Kita misalnya penjual Pak Kiai, kita mendapatkan uang dari hasil itu, tapi kan akadnya memang sudah beda, ini tuh jual beli. Jadi uang kita tuh tetap haram atau bagaimana Pak Kiai? Karena uang yang kita terima ini misalnya hasil pencurian gitu. Iya, jadi haram itu kan dibagi dua. Ya, ada haram zati, haram zatnya yang haram. Babi, anjing itu mau diapain aja tetap haram. Ada haram seperti ganja, bendanya benda suci. Oke. Ya, bendanya benda suci, uang itu suci, bersih, kertas yang dicetak. Maka dia benda suci. Yang salah dianya korupsi kan. Tapi apakah uang dia semuanya korupsi? Enggak kan? Maka apalagi kalau kita nggak tahu persis ya. Kita transaksi saja. Biar nggak usah terbebani itu. Apabila transaksinya termasuk transaksi yang sahihah, maka insya Allah uangnya halal. Karena kita tidak terikat dan tidak terbawa-bawa dengan perbuatan korupsinya. Dia nggak terbawa-bawa. Kecuali kita tahu emang nggak ada pekerjaannya, nggak ada lagi kecuali memang hasil dari itu gitu. Nah itu nggak boleh. Misalnya Pak Kiai, ya itu tadi ya. Kita tahu mungkin ada tetangga kita yang punya potensi melakukan itu gitu ya, penyelewengan dana lah. Kita mungkin diberi hadiah atau kita diberi apalah gitu ya dari tetangga kita. Apakah memang kita terima nggak apa-apa atau lebih baik kita tolak aja? Boleh kita terima. Boleh diterima. Karena dia kan bekerja bisa jadi uangnya kan semuanya tidak haram. Iya. Ya semuanya tidak haram. Jadi banyak sumber-sumber yang halal. Maka kita meniatkan ini yang datang kepada kita ini adalah yang halal. Ini jawabannya fuqaha nih. Tapi kalau jawaban mutasawwifin, apabila ada indikasi, maka menurut para mutasawwifin itu syubhat. Nah, iya kan. Syubhat itu sesuatu yang belum ditentukan. Haram bukan, halal bukan, namanya syubhat. Maka dia nggak mau melakukan karena di dalam tasawuf itu ada
Ada yang disebut dengan wara. Wara, kehati-hatian. Al-wara tarku syubhat khaufan an wuqu'il muharramat. Wara itu meninggalkan hal-hal yang subhat, takut jatuh kepada yang haram. Padahal bukan haram. Oke, jadi pilihannya sebenarnya tergantung kita ya. Kita mau kita terima atau kita mau lebih menjaga untuk kehati-hatian. Ya, kalau menurut syariat boleh. Boleh. Karena semuanya nggak haram. Oke, Masya Allah. Luar biasa pembahasan kita hari ini. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan juga ilmu ya bagi tadi para pemirsa yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Sehat-sehat ya Pak Kiai. Mudah-mudahan nggak bosen datang terus ke Gapai Kemuliaan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.